kasih Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Sedih banget lagu ini loh. Lagu ini sedih loh. Ada dan tiada bertemu, akan berpisah. Belum ada ya presiden purna tugas diarak, diantar sampai ribuan orang di pinggir jalan begitu ya. Pak Jokowi memang meskipun banyak yang tidak suka, tapi lebih banyak lagi yang suka. Itu sampai nangis sesenggukan ya orang-orang ya. Naik kapal ini, naik pesawat dia mau pulang ini dari Bandara Halim ya, mau menuju ke Solo, kembali ke kampung halaman Pak Jokowi. Nggak terasa ya presiden sudah ganti Pak Prabowo sekarang. Banyak orang yang sedih juga ya, banyak orang yang nangis ditinggal Pak Jokowi. Ya, terasa 10 tahun ya, banyak kenangan-kenangan di situ. Ada suka dan duka, ada yang nggak suka, tapi banyak juga yang suka. Salam dari Wong Kito Galo. Jenderal Soeharto berhasil kalian lengserkan, Gus Dur berhasil kalian lengserkan, tapi Insinyur Joko Widodo alias Mulyono tidak berhasil kalian lengserkan. Karena Mulyono tukang kayu sangat hebat, sangat kuat. Tanpa tukang kayu, rumah tidak akan siap. Mulyono memang hebat. Di akhir masa jabatan Mulyono, kalian masih ingin melengsarkan Mulyono. Pak Jokowi memang presiden yang paling hebat. Pak Prabowo, semasa pemerintahan Bapak nanti, para provokator, para pembenci pemerintah jangan dibiarkan. Salam dari Wong Kito Galo. Banyak hal yang Padang ya gitu kalau Anda berikan pada kami. Sabar terhadap banyak sekali hujatan, hinaan, cemoohan, bahkan fitnahan yang sangat kejam, sangat merendahkan dan sangat memalukan yang dilakukan oleh seseorang yang disebut tokoh nasional, seseorang akademisi, seseorang mahasiswa yang memiliki intelektual di atas rakyat Indonesia rata-rata. Telaten dalam memimpin negara ini yang penuh dengan aneka ragam sikap, kebiasaan, dan budaya. Bapak melatih memberikan contoh telaten tanpa harus mempermalukan orang yang harusnya mengerjakan sesuatu. Pak Jokowi, walaupun ada orang yang gak suka dengan sampean, pengen demo sampean, kami rakyatmu, para petani Brambang, tetap senantiasa mendukungmu Pak Jokowi. Matur nuwun Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Dan buat Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehat selalu juga nggih Pak, sehat selalu juga Mas Gibran, selamat datang. Pokoknya buat Pak Prabowo, yes you. Dan tak lupa saya ucapkan kepada Mas Semut Ireng, Jabang Bayi, kita senantiasa teguh untuk membela tanah air kita. Kita singkirkan orang-orang yang tidak pro dengan pemerintahan. Sekali lagi Pak Jokowi, sehat selalu. Pokoknya buat Pak Jokowi,
Terima kasih Pak Jokowi. Matur nuwun Pak Jokowi. Yes you Pak Jokowi. Ini adalah dosa terbesar yang dilakukan Jokowi selama dia memimpin. Dosa besar. Ya, dengan dosa ini membuat kita selalu agak gaduh. Membuat kita selalu berpikir, sebagian kecil masyarakat ya berpikir bahwa Pak Jokowi adalah sesuatu yang buruk. Gitu ya. Dosa Maksudnya? besar apa sih? Ya menurut saya ya, dosa besar yang diberikan oleh kita, oleh Jokowi ya, kepada kita semua adalah dia selalu membiarkan lawan-lawannya terus menghujat dia. Ya, politik diamnya dia itu yang menurut saya menjadi dosa besar. Ya. Karena dengan itu muncullah ya yang namanya kelompok-kelompok orang-orang yang selalu menjelekkan dirinya, keluarganya, membuat masyarakat tidak suka sebenarnya gitu ya dengan kelompok-kelompok ini. Tetapi memang dibiarkan. Ya. Dan mereka bebas juga Ya, melakukan Jokowi ya. hujatan Dia memang bebas. manusia yang berbeda, yang unik gitu ya. Nah seharusnya ini disadari oleh lawan-lawan politiknya. Ya, dia bisa besar selama Pak Jokowi memimpin. Karena siapa? Karena pembiaran Pak Jokowi kepada mereka. Akun mereka bisa berkembang, Dr. Tifa, Denis Siregar, ya, Refli Harun, Said Didu, ya, Roy Suryo dan lain-lain bisa berkembang. Amin Rais. Karena Pembiaran. tidak pernah dibungkam oleh Pak Jokowi. Ya, dia merasakan manfaatnya sehingga followersnya besar, akunnya berkembang gitu ya. Pikir deh coba. Pak Jokowi akan pulang ke Solo. Ini TKW Mandarin Saya itu. bingung mau ngomong apa. TKW Tapi intinya saya Taiwan mau ya. berterima kasih sama Pak Jokowi. Pak Jokowi terima kasih. Sebagai TKW saya ingin mengutarakan kesenangan saya terlebih dahulu sebagai seorang TKW. Yang pertama, Bapak telah menghapus dulu yang namanya KTKLN. Itu saya nggak pernah lupa. Karena KTKLN salah Apa satu itu? penghambat TKW. Entah Apa di itu? bandara ketika kita akan berangkat ke luar negeri atau di bandara ketika kita pulang dari luar negeri. Yang kedua, bertahun-tahun TKW di Taiwan itu gajinya nggak pernah naik. Tapi di era Pak Jokowi untuk pertama kali waktu itu gaji PRT di Taiwan naik. Oh, Dari waktu pertama kali saya datang ke Taiwan itu 15.000 menjadi 17.000 dan sekarang sudah 20.000. Itu semua Wow. juga tidak kurang tidak lebih karena menghormati pemimpin kita. ngerasain manfaatnya berarti ya. Selanjutnya saya juga ingin berterima kasih tentang BPJS, di mana BPJS menolong pengobatan almarhum bapak saya selama bertahun-tahun. Sebelum ada BPJS, setiap kali bapak saya masuk rumah sakit, saya pasti akan mengeluarkan uang kurang lebih 4-5 juta. Tapi setelah ada BPJS, alhamdulillah gratis. Sampai bapak saya tutup usia juga pulang dari rumah sakit Nganjuk beberapa hari terus meninggal karena memang penyakit bapak saya sudah kronis, tapi BPJS benar-benar menolong Membantu ya, jadi pengobatan membantu. bapak saya. Saya tidak bisa membayangkan apabila tidak ada BPJS, tidak ada KIS, karena kebetulan bapak saya menggunakan BPJS dan memiliki kartu Indonesia Sehat yang selalu dipakai untuk berobat di rumah sakit. Walau sekarang bapak saya sudah almarhum, tapi saya tidak akan pernah melupakan ini karena ini semua saya dapat dari kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Saya juga berterima kasih karena berkat Pak Jokowi juga kami para TKW tidak dipandang rendah, terlalu rendah di negara penempatan kami. Karena pembangunan di era Pak Jokowi sungguh sangat terkenal, bahkan viral sampai di negara penempatan saya yaitu Taiwan. Wow. Seperti saat itu Trans Papua yang sangat terkenal bahkan diliput di Taiwan selama berhari-hari, yang menjadikan Indonesia terlihat sangat baik. Sangat dihargai ya di sana ya. Juga keamanan bandara untuk TKI, pembangunan perbaikan bandara, pembangunan bendungan yang entah berapa jumlahnya saya tidak tahu. Yang jelas peresmian bendungan di era Pak Jokowi juga sangat banyak untuk membantu pertanian di Indonesia. Terima kasih juga
Terima kasih juga atas kerja keras Bapak selama 10 tahun terakhir. Sebagai rakyat yang sangat mendukung Bapak dari awal sampai akhir, saya merasa bangga. Saya tidak pernah merasa kecewa. Sampai seterusnya, sampai di akhir masa jabatan Bapak besok, saya akan terus dan tetap mendukung Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih tidak terhingga dari saya. Sampai nangis begitu. Dari saya Jadi yang saya juga sedih nih. ya sangat mencintai Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang dicintai seluruh rakyatnya. Tapi saya percaya Pak Jokowi adalah orang yang baik, orang yang jujur, dan mencintai kami semua rakyatnya, baik yang mendukung maupun menghujat. Kalian hina kayak manapun Pak Jokowi, mau kalian hina pemerintahan pusat, tapi jelas nyata kerjanya. Ya, daerah Sumatera dan Toba makin cantik dibuatnya. Kalian tengok ini, mau kalian bilang apapun terserah. Ya, semoga kali ini Pak Bobi menjadi gubernur dan bisa membuat lagi Sumatera Utara atau Danau Toba ini makin bagus lagi. Ya, para buzzer-buzzer sibuk ini gini. Ya, terserah kalian. Yang penting kerjanya nyata. Ya. Ya teman-teman, saya akan sedikit memberikan sebuah ulasan teman-teman. Ya, dan juga ya ini sebuah ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi. Meskipun dalam perjalanan itu ada banyak naik turun, pasang surut, apa yang saya rasakan teman-teman, apa yang saya rasakan hari ini. Karena jujur, channel YouTube Kendil TV ini bisa naik itu karena Pak Jokowi. Karena saya ingat waktu itu saya pernah mengcounter ya cacian-cacian dari pembenci Pak Jokowi, dan channel ini tiba-tiba naik begitu, dan saya terus membela Pak Jokowi dari pertama kali menjabat periode pertama, periode kedua, saya terus membela Pak Jokowi. Namun tidak ada manusia yang sempurna teman-teman, dan saya juga manusia biasa yang juga merasakan sebuah kekecewaan. Tentu kekecewaan ini dari sudut pandang saya pribadi teman-teman. Melihat hal-hal kemarin teman-teman, saya sedikit kecewa juga. Tetapi tidak menutupi rasa cinta saya kepada Pak Jokowi sebenarnya. Ada perang batin dalam hati ini. Saya tidak pernah 100% tidak menyukai Pak Jokowi, enggak. Mungkin dari hati saya itu 90% saya menyukai Pak Jokowi. Mungkin ada 10% yang tidak saya sukai, tentu karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, saat ini saya sangat kehilangan teman-teman. Ya, Pak Jokowi. Ya karena sudah purna tugas. Banyak hal ekonomi dan juga kehidupan saya berubah. Karena di era Pak Jokowi teman-teman, itu jujur saya katakan di sini. Ya, dan tentu saja saya tidak akan mau dalam hati saya menyimpan sebuah dendam walaupun sedikit apapun kepada siapapun. Itu akan menyakiti diri saya sendiri. Untuk itu saya katakan bahwa saya menyayangi Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin, dan saya kehilangan hari ini. Meskipun ada sebuah perbedaan pilihan, tapi untuk sosok Pak Jokowi, jujur teman-teman, saya tidak bisa ke lain hati. Ya itu teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi telah mewarnai kehidupan bernegara ini, terutama kehidupan pribadi saya juga. Karena pasang surutnya kehidupan ini di dalam kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun ke belakang ini teman-teman. Dan jujur saja teman-teman, kalau saya mengambil sebuah kesimpulan dari sekian waktu yang saya alami, itu lebih banyak saya happy-nya daripada nggak happy-nya, yaitu di era kepemimpinan Pak Jokowi. Pak Jokowi orang biasa. Jadi ketika beliau dihujat, dicaci maki, karena dia menyadari dia berasal dari orang biasa. Ketika dicaci dia diam dan malah membiarkannya. Tapi ingat teman-teman, presiden berikutnya adalah Prabowo Subianto, yang saya pikir akan jauh lebih tegas ketika kalian caci maki, kalian hina, yang mungkin akan melebihi batas. Pak Prabowo itu lain dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan membiarkan itu. Tapi Pak Prabowo, ya kita lihat saja nanti teman-teman. Semoga
Pak Prabowo bisa melanjutkan program-program yang bagus, kemudian memperbaiki yang buruk, sehingga Indonesia bisa lebih maju ke depannya. Dan kita doakan selalu pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah, jujur, ya, dan bisa membahagiakan seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum.